Tentu nanti kita akan berkoordinasi lebih lanjut atas informasi yang tadi disampaikan dari teman-teman media. Selanjutnya jika memang yang selanjutnya kami akan memastikan terlebih dahulu tentunya keberadaan yang bersangkutan di mana itu. Kami sepakat, kami memiliki tekad bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara pencegahan dan penindakan. Tidak akan pernah kami berhenti untuk melakukan upaya-upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi korupsi. KPK sebut sudah memburu Harun dan Nur Hadi ke 13 titik. KPK terus berupaya menangkap para buronan mulai ex-sekretaris Mahkamah Agung hingga ex-caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. KPK menyebut setidaknya 13 titik sudah disambangi penyidik KPK untuk menangkap para buron itu. Begini, yang penting bahwa kami sangat concern baik yang jadi sorotan kan saudara NH dan siapa satunya Harun Masiku. Dua hal itu kami telah melakukan pencarian pada 13 titik sampai saat ini. Kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 13 Maret 2020. 13 titik yang diindikasikan merupakan tempat itu belum mendapatkan hasil lanjutnya. Gufron tak menjelaskan secara detail mengenai 13 titik yang sudah disambangi tim KPK itu. Namun ia menegaskan tim KPK terus melakukan upaya penangkapan terhadap para buronan itu dengan berbagai strategi. Tapi yang jelas kami terus berusaha, kami tidak perlu dan tak bisa menjelaskan bagaimana usaha itu. Timnya berapa, itu adalah bagian strategi kami yang tidak bisa kami sampaikan, ujar Nurul Gufron. Gufron menduga para buronan KPK itu memang tak memakai alat komunikasi sejak awal dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Menurutnya, hal tersebut yang membuat pencarian terhadap para DPO ini belum menemukan titik terang. Yaitu mungkinkan selama ini kami berhasil menangkap kalau berbasis relasi komunikasinya IT. Mungkin setelah di DPO komunikasinya sudah tidak lagi menggunakan komunikasi HP. Mohon maaf sampai saat ini kami belum mendapatkan titik terang sebutnya. Untuk diketahui, terbaru KPK memasukkan 4 tersangka dari 2 perkara yang berbeda dalam DPO atau daftar pencarian orang. Keempat buronan itu hingga kini belum tertangkap. Nur Hadi jadi buronan KPK bersama menantunya Rizky Herbiono dan Hendra Sujoto. Ketiganya menjadi tersangka dalam kasus suap gratifikasi sebesar 46 miliar rupiah terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Ketiga buron itu hingga kini memang belum ditemukan keberadaannya. Sedangkan Harun Masiku ditetapkan sebagai buronan KPK setelah jadi tersangka kasus dugaan suap yang menjerat ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saiful. Harun disangkakan KPK memberikan suap kepada Wahyu terkait PAW anggota DPR dari PDI Perjuangan yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kemas. Nama Harun disebut didorong DPP PDIP untuk menggantikan Nazarudin. Padahal bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya bukanlah Harun Masiku, melainkan Rizky Aprilia. Ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron menyebut timnya telah mendatangi 13 lokasi untuk mencari buronan KPK tersebut, Harun Masiku dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Nurul Gufron mengaku telah melakukan pencarian pada 13 titik sampai saat ini. 13 titik yang diindikasikan merupakan tempat itu belum mendapatkan hasil, kata Gufron. Menurut Gufron, Harun dan Nur Hadi CS masih belum dapat ditemukan karena keduanya sudah tidak menggunakan telepon genggam sebagai alat komunikasi sehingga sulit dilacak. Gufron pun enggan berkomentar menanggapi isu-isu yang menyebut Harun dan Nur Hadi CS melindungi kelompok tertentu di
kejaran KPK. Indikasinya, kami belum menemukan komunikasi apakah dilindungi atau ada yang backup. Sejauh ini kami memang belum mendapatkan penjelasan, kata Gufron. Seperti diketahui, Harun Masiku tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu. Harun diduga menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, sedangkan Nur Hadi bersama menantunya Reski Herbiono dan Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal Hindra Sunjoto adalah tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengaku sudah cari Harun Masiku ke puluhan lokasi, namun hasilnya nihil. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengaku pihaknya terus melakukan upaya pengejaran tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau buron, termasuk melakukan pencarian terhadap tersangka kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR dari PDI Perjuangan Harun Masiku. Menurut Firly, KPK sudah mencari Harun ke banyak lokasi, tapi politisi PDIP itu tak kunjung ditemukan. KPK sudah melakukan upaya pencarian di puluhan lokasi, tapi keberadaan yang bersangkutan tidak ada, kata Firly. Firly mengatakan pihaknya terus berupaya mengejar para tersangka korupsi yang melarikan diri itu. Tak hanya terhadap Harun, tapi juga para DPO lainnya. Saat ditanya target waktu pencarian, Firly menjawab akan terus melakukan pengejaran hingga para DPO tertangkap. Kita akan kejar terus sampai tertangkap targetnya, ujar Firly Bahuri. Namun demikian, KPK juga menghimbau para DPO untuk bertanggung jawab. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri ke KPK. KPK mengimbau meminta kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, kata Firly Bahuri. Perlu diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024 yang turut menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. KPK sendiri hingga kini belum mengetahui keberadaan Harun Masiku. Di sisi lain, klaim cari Harun Masiku, Firly Bahuri dicap pembohong. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menganggap pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri yang telah memeriksa buron Harun Masiku di puluhan tempat sebagai sebuah kebohongan. Jelas tidak benar dan tidak ada buktinya, karena ucapan Firly Bahuri hanya semantik di lisan dan tidak ada kenyataan penggeledahan tempat manapun, misal rumah istrinya di Sulawesi Selatan, ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Tagar. Boyamin pun menyinggung kalau Firly menyebutkan Harun Masiku berada di luar negeri seminggu setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga anti rasuah terkait kasus suap dan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Padahal tim penyelidik KPK telah mendeteksi Harun ketika OTT ada di sekitar PT IKA atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Artinya, Firly lebih percaya imigrasi daripada tim penyelidiknya sendiri, ucap Boyamin. Kemudian dia menyentil Firly yang mengatakan akan mencari Harun sampai ketemu tanpa menentukan batas waktu. Mestinya Firly ngomong jika 6 bulan tidak tertangkap maka Firly siap mundur dari Ketua KPK, kata dia. Boyamin pun pesimis mantan kabar hakam itu dapat memimpin KPK untuk menemukan Harun Masiku. Firly tidak bisa diharapkan untuk mampu menangkap Harun Masiku tentunya. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengaku telah mencari keberadaan ex-calon legislatif PD Perjuangan Harun Masiku di sejumlah lokasi, namun tersangka kasus suap itu tak kunjung ditemukan. KPK sudah melakukan upaya pencarian di puluhan lokasi, tetapi keberadaannya yang bersangkutan tidak ada, kata Firly Bahuri. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 4 tersangka pada Kamis 9 Januari 2020 lalu. Mereka adalah mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina yang diduga sebagai penerima suap.
Sedangkan pihak yang diduga sebagai pemberi suap yaitu Harun Masiku dan Saiful Bahri yang disebut-sebut orang dekat Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto. Ketiganya selain Harun dicokok bersama 5 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Rabu dan Kamis 8 dan 9 Januari lalu. Kelima orang tersebut adalah advokat sekaligus anggota PD Perjuangan Doni Tri Istiqomah, Rahmat Tonigia, Ilham, dan 2 anggota keluarga Wahyu yaitu Ika Indayani dan Wahyu Budiani. Hingga saat ini hanya Harun Masiku yang belum diketahui keberadaannya. Padahal KPK era Firly Bahuri telah bekerja sama dengan Polri untuk menyebarkan daftar pencarian orang atau DPO Harun Masiku ke seluruh Polsek dan Polres di Indonesia. Selain itu, KPK juga mengimbau masyarakat turut membantu lembaga anti rasuah untuk menginformasikan keberadaan Harun Masiku. Peran serta masyarakat ketika mengetahui Harun Masiku ditunggu infonya di call center 198 atau di informasi lain, kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta.